Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Crop Modeling Agro A yang beranggotakan saya sendiri, Sukamto, Wahyu Anggoro, Ihsan Ramdeska, dan Rona Putri Pratama Manalu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah program untuk menganalisis data berupa foto atau gambar, yaitu Imageji. Yuk, simak videonya. Baiklah, saya Rona akan menjelaskan pemaparan selanjutnya tentang aplikasi Imageji. Imageji merupakan sebuah software pengolahan citra atau gambar yang dikembangkan oleh Wayne Raspben dari National Institute of Health. Imageji ini ditulis menggunakan Java yang dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Macintosh, dan Windows serta dapat digunakan pada mode 32 bit dan 64 bit. Selain itu, Imageji ini dapat digunakan secara online maupun dipasang pada komputer. Imageji memiliki keunggulan dibandingkan software pengolah gambar lainnya, yaitu merupakan software dari dominan publik yang artinya tidak ada pembatasan hak cipta. Pengguna diizinkan untuk menjalankan program, membagikan salinan, dan membuat perubahan positif pada program. Software Imageji ini mendukung semua program proses manipulasi gambar secara umum, termasuk membaca dan mengedit semua file gambar. Format gambar yang dapat dibaca antara lain TIFF, GIF, GPH, BMP, DCOM, FIT, dan RAW. Selain itu, Imageji ini juga dapat digunakan untuk memproses gambar secara langsung dari kamera, camera, dan video record. Imageji ini memungkinkan pengguna untuk membuat grafik dari data serta meningkatkan kualitas gambar. Ini sering digunakan untuk menganalisis gambar mikroskop, pengukuran area, perhitungan partikel, segmentasi, dan pengukuran fitur spesial atau dari temporal dari elemen biologis. Nah, pada program ini juga terdapat beberapa fitur utama, di antaranya yang pertama adalah fungsi paralel, di mana fitur ini mendukung pengolahan beberapa gambar sekaligus dalam satu jendela tampilan dan melakukan fungsi simultan pada gambar-gambar ini. Yang kedua ada perhitungan atau calculation, di mana fitur ini membuat statistik sesuai dengan parameter yang ditentukan pengguna, seperti rata atau mean dan standar deviasi menggunakan satuan SI. Yang ketiga ada pengukuran atau measurements. Dengan fitur ini, kita dapat menentukan jarak, luas, dan pengukuran geometris lainnya berdasarkan gambar atau foto yang kita masukkan. Yang keempat ada output, di mana kita bisa membuat histogram kepadatan populasi dan beberapa jenis grafik lainnya. Yang kelima ada scaling. Fitur ini memungkinkan kita untuk memperbesar, memperkecil, atau mengubah orientasi dari gambar. Yang keenam ada fitur pengeditan foto, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk mengedit gambar, seperti menghilangkan cacat, mempertajam gambar, dan menerapkan filter. Fitur ketujuh adalah plugin. Fitur ini memungkinkan kita untuk menulis hal-hal yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Fitur kedelapan adalah makro, di mana kita dapat membuat makro yang akan mengotomatiskan tugas yang paling sering digunakan. Dan fitur yang kesembilan adalah warna, di mana pada fitur ini tersedia grayscale dan warna yang diindeks untuk membantu mempercepat pemrosesan pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih cara mengoperasikan program ini. Yuk, simak terus videonya. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi atau simulasi penggunaan aplikasi Imageji dalam mencari panjang akar tanaman. Beberapa instrumen yang kita butuhkan dalam menjalankan aplikasi ini, yang pertama itu ada aplikasi Imageji itu sendiri, kemudian foto tanaman yang akan diukur panjang akarnya. Kemudian bagaimana cara kita menjalankannya? Yang pertama itu kita ke menu file, lalu kita klik open, kemudian ambil foto akar tanaman yang telah kita gunakan, yang kita ambil tadi, kemudian kita klik open, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pergi ke menu strike, kita klik, kemudian kita tarik garis lurus di penggaris pada foto tanaman sebanyak 1 cm saja. Ini akan kita gunakan sebagai kalibrasi satuan ukur pada
pengukuran akar tanaman nantinya. Dan kita klik OK. Kemudian kita pergi ke menu Analyze, kita pergi ke menu Set Scale. Set Scale ini kita gunakan untuk menyamakan satuan ukur yang ada di penggaris pada foto tanaman dan juga satuan ukur yang ada pada aplikasi Imagery. Kita klik Set Scale. Kemudian distance in pixel ini adalah pixel foto yang terbaca di aplikasi Imagery. Kemudian ke distance ini kita jadikan 1 karena kita tadi menggunakan 1. Kemudian untuk unit of length-nya kita gunakan cm karena kita menggunakan satuan cm. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke menu Analyze lagi. Kita pergi ke Tools. Kita klik Row Manager. Row Manager ini berguna untuk menampilkan hasil panjang akar yang telah kita ukur. Lalu kita klik dulu Show All-nya dan labelsnya secara otomatis akan terklik juga. Gunanya kita klik Show All ini untuk menunjukkan foto akar tanaman yang telah kita ukur dan juga memberi label pada setiap akar tanaman yang telah kita ukur. Lalu setelah kita lakukan ini, kita pergi ke menu lagi Strike, kita klik kanan, klik Freehand Line. Tapi sebelum kita melakukan ukur tanaman, alangkah lebih baiknya foto tanaman itu kita tempatkan pada posisi yang membuat kita nyaman ketika mengukurnya nanti. Pertama itu kita pergi ke Scrolling Tool. Gunanya ini memudahkan kita dalam melakukan pengukuran. Kita klik wajah, kemudian kita bisa zoom seperti ini. Kita zoom, bisa kita tarik ke bawah, bisa kita kecilkan lagi. Ya. Kemudian ke menu Strike Line lagi, klik Freehand Line, kemudian kita tarik garis dari pangkal akar hingga ke ujung akar seperti ini. Tarik secara perlahan. Untuk memaksimalkan dalam menggaris, usahakan teman-teman itu menggunakan mouse. Karena di sini saya menggunakan touchscreen, mungkin beberapa kendala yang mengakibatkan ini jadi kurang rapi. Tarik garis lurus sampai ke ujung. Nah, kemudian kita pergi ke menu Row Manager, kita klik Add All, kita klik Add, maka akan muncul hasil data ukuran tanaman yang telah kita ukur menggunakan Strike tadi, Strike Line. Maka secara otomatis pada gambar akan muncul satu itu sebagai label atau sampel 1. Kemudian kalau kita ingin mengukur bagian akar yang lainnya, kita tinggal lakukan hal yang sama seperti ini. Kita pergi ke sini, kita tarik ke akarnya. Kita pergi ke Add lagi, maka akan muncul data kedua dan juga terbaca di gambar sebagai sampel 2. Nah, lalu hasil dari penyajian ini, data dari aplikasi Imagery ini sendiri bisa kita simpan atau bisa kita simpan itu atau bisa kita copy ke Excel atau bisa kita simpan ke laptop kita. Dengan cara yang pertama itu kita pergi ke Measure. Nah, di Measure ini panjang akar tanaman itu bisa terbaca di length di sini. Kemudian kita dapat melihat beberapa nilai-nilai yang ditampilkan oleh aplikasi Imagery. Nah, bagaimana cara kita menyimpannya ke laptop kita? Yaitu pertama kita klik File, kemudian kita Save As, letak di mana yang kita inginkan aplikasinya. Misalnya di download saja. Kita ganti namanya menjadi data pengukuran panjang akar tanaman 1. Kita save, maka otomatis aplikasi atau data
dari penyajian akar tanaman yang telah kita ukur itu akan tersimpan di laptop kita. Sekian penyajian penggunaan IMECG dalam melakukan pengukuran akar tanaman. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi IMECG untuk pengukuran luas daun menggunakan gambar. Yang pertama kita klik file, menu file, lalu kita pilih open, lalu kita ambil foto yang akan kita gunakan, lalu klik open. Nah, setelah gambarnya keluar, kita ambil right tool dan kita tarik garis lurus sepanjang 1 cm pada penggaris yang ada di gambar. Ini berfungsi sebagai kalibrasi satuan ukur pada pengukuran luas daun. Setelah itu kita pergi ke menu Analyze dan klik Set Scale. Setelah itu kita ubah bagian unit of length-nya menjadi cm, menyamakan apa yang ada pada garis yang ada di gambar. Lalu kita klik satu, juga mengikuti panjang yang sudah kita ukur pada gambar penggaris yang ada di gambar. Terus kita klik OK. Terus kita klik image, kita pilih menu type, terus kita klik menu 8 bit. Setelah itu kita proses, klik menu binary, terus klik make binary. Nah, lalu tampilannya akan berubah seperti ini agar memudahkan dalam pengukuran nanti. Lalu kita kembali ke menu analyze, lalu kita klik menu tools dan klik menu row manager. Kita show. Setelah itu kita ambil menu bento sebagai penanda gambar yang akan kita ukur nantinya. Lalu kita arahkan bento ini ke arah gambar yang akan kita ukur. Untuk bagian yang warna hitam ini kita tekan, lalu kita pilih menu add, maka hasilnya akan keluar dan di sini akan penanda 1. Jika kita ingin mengulangi hal yang sama, kita tekan saja pada gambar yang selanjutnya, terus kita pilih menu add lagi, maka hasilnya akan keluar seperti yang gambar pertama. Jika ingin melakukan jika kita punya gambar lebih dari 1 atau 2, maka kita melakukan hal yang sama seperti ini, tinggal klik saja terus tekan add. Untuk melihat hasilnya kita tekan menu measure, maka akan tampak hasilnya di bagian area ini merupakan hasilnya. Area merupakan artinya luas. Untuk men-save hasil ini, maka kita pilih menu file, kita save as, maka kita save pada komputer kita. Baiklah, sekian cara penggunaan IMECG untuk pengukuran luas daun menggunakan gambar. Sekian, terima kasih. Sekian video kami pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.